gimana kemarin, Cecil? Yang menentukan arah induksi, Mister. Ya, oke, ya. Jadi saya share screen dulu modulnya. Nih, kemarin kita sudah membahas ini ya, hukum Lenz. Ya, secara umum yang pertama, induksi elektromagnetik itu berawal dari konsep yang dikemukakan atau hukum yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Ya, saya ingin mengingat lagi bedanya Christian Ørsted dan Michael Faraday itu apa? Farid. Bedanya Christian Ørsted sama Michael Faraday apa konsepnya? Apa? Reandra? Kalau Reandra apa? Lupa aja. Juga bingung. Apa? Coba sekarang Faradila. Apa Faradila? Bedanya konsep Ørsted dan Faraday. Faradila, halo. Gimana? Hah? Suaranya kurang kencang. Nyalakan sebentar. Masih kurang paham. Oke, bisa diulangi. Farah. Paham, Mister. Oke, yang lain. Berkali-kali diingat kalau saya kurang pas tadi. Ya, Mister. Ya, gimana? Maya. Ørsted itu di sekitar kawat berarus ada medan magnet, kalau Faraday medan magnet menggunakan arus. Nah, jadi yang paling sederhana itu ya siapa penyebab, siapa yang dihasilkan. Bedanya cuma di situ. Itu kunci utamanya ya. Kalau Christian Ørsted itu menghasilkan apa? Magnet, medan magnet. Jadi kalau Ørsted ada arus pada kawat, kemudian di sekitar kawat menghasilkan medan magnet.
Kalau Faraday kebalikannya saja. Jadi ketika ini apa namanya medan magnet ya, ketika magnet ya didekatkan pada suatu kawat, maka kawat ini nanti muncul arus, namanya arus induksi, bukan induksi, induksi. Ya, arus induksi. Kalau induktansi nanti beda. Ya, itu. Dua ini aja. Nah, itu adalah awal ditemukannya konsep Michael Faraday. Jadi pemikiran Michael Faraday itu berangkat dari apa yang telah ditemukan oleh Christian Ørsted. Nah, sekarang kita fokusnya di bab induksi elektromagnetik, itu tidak lain adalah apa yang telah ditemukan dalam percobaan Michael Faraday. Nah, itu. Paham ya? Sekarang paham, besok lupa, Sir. Wah, ya ya, para Dila paham ya? Oke. Nah, nilai. Nah, gitu. Oke, sebelum ke nilai. Apakah pertanyaannya sekarang? Ke Ananda Ulfa. Apakah pokoknya magnet yang didekatkan dengan kumparan pasti muncul arus induksi atau GGL induksi? Ulfa. Apakah seperti itu? Lupa juga Ulfa. Nyopot katanya PAS nanti baru materi yang minggu kemarin. Nah, materi bab pertama listrik DC, listrik statis, belas mister, ya semangat ya kelas 12 deh. Kalian sudah kelas 12, bentar lagi UTBK. UTBK itu semua materi kelas 10 hingga kelas 12. Nah, sebenarnya cara belajarnya, kelas 12 harus mantep di KBM. Ketika bimbel mengulang materi kelas 10, kelas 11, dan yang belum diajarkan. Seharusnya gitu. Biar beban kalian enggak bingung, waduh belum apa ini. Jadi ketika KBM seperti ini, betul-betul kalian harus dimaksimalkan. Biar nanti tidak mengulang lagi. Nanti rugi waktu, percuma. Setiap hari kalian tatap muka, tatap maya setiap KBM. Ya. Jadi meskipun kalian online yang di rumah, benar-benar kalian harus fight untuk belajar. Ya. Masa setiap pertemuan ditanya, padahal di sini juga sudah dimunculkan modulnya, ya kan? Padahal di sini jelas kalimatnya sudah ada. Tuh, ya. Malamnya atau paginya sebelum KBM dibaca lagi itu ya, dipersiapkan. Oke, coba sekarang saya tanya ke Rifki. Gimana Rifki? Apakah tadi ya, pokoknya ketika magnet didekatkan dengan kumparan, pokoknya didekatkan, nempel atau berdekatan gitu ya, pasti muncul atau timbul GGL induksi atau arus induksi. Iya, bisa. Yakin? Enggak selalu bisa.
Kenapa kok tidak selalu? Karena tadi kan benar. Kalau tidak selalu itu berarti bisa iya, bisa tidak ya? Oh, enggak bisa. Soalnya cuma dideketin bisa. Nggak bisa ya, Enggak kalau bisa. didekatkan aja. Iya. Berarti harus kayak gimana, Rizky? Nempel gitu bisa. Hah? Bentar bisa. Agak bingung bisa. Agak bingung. Oke, coba ke Ananda. Akmal. Gimana Akmal? Ya, besar. Kalau menurut Akmal gimana? Gimana Akmal? Bersuara. Bingung juga. Itu konsep dasar. Konsep dasar ya, bingung kok. Rek. Itu untuk pengetahuan dasar bahwa apa ya? Kalau kalian tidak tahu konsep dasarnya, ini itu materinya membahas kayak apa, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, enggak sulit, ya. Sama kayak kalian masak gitu loh, Rek. Bikin teh hangat, ya. Gula ini gawe apa? Nek nggak ngerti, kalian syukur pokoknya dikasih bahan ini mas-mas kan, kalian coba kok aneh ya. Tapi kalian nggak tahu ini kurang opo ya, nah, kayak gitu loh. Kan nggak bisa kita menuju ke tujuannya. Nah, ini konsep dasarnya. Di percobaan nikel Faraday itu yang seperti apa? Biar muncul GGL induksi kudu ya apa? Biar teh ini manis kudu ya apa? Nah itu ya. Ini loh, Rek. Harus ada apa di sini? Ada perubahan fluk. Sekarang pertanyaannya, fluk itu sing endi Mister wujute? Halo Reni, Iya, Mister. fluk tadi ya, ini sudah saya kasih jawaban bahwa munculnya gagal induksi itu harus ada perubahan fluk, ya kan? Sekarang yang saya tanyakan, fluk magnet itu sing endi? Apa sih fluk magnet itu? Yang ada garis keluar-keluarnya itu loh, Mister. Di atasnya magnet itu kan ada garis keluar-keluarnya itu. Ini namanya. Ya Reni. Iya, Mister. Nah, betul ya. Kalau dalam visualnya, fluk magnet itu adalah garis gaya magnetnya itu. Ketika didekatkan, fluk magnet yang kena kumparan banyak. Ketika dijauhkan, dikit. Ketika digerakkan, di situ terus ada perubahan. Dikit banyak, dikit banyak. Nah, itu. Itu syarat utama munculnya GGL induksi. Nah, sekarang saya tanya ke Ezra. Iya, Ezra, Mister. GGL induksi itu apa? Ezra, kalau dalam listrik, apakah dia itu apa atau apa?
Induksi elektromagnetik. Apa? Induksi elektromagnetik. Oh iya, GGL induksi elektromagnetik itu apa? Ini juga gitu. Gula itu apa? Di gula iki bingung. Iki gula apa garam? Nah, ini GGL induksi itu loh apa? Nggak bisa kalau kalian kayak gini terus, Rek. Ya, apalagi secara online yang paling banyak. Jadi saya sendiri kesulitan harus kayak gimana. Kita diskusi nggak bisa. Ya hanya bisa seperti ini. Nah, yang di rumah harus semangat belajar. Ketika online. GGL induksi itu apa sih? Satuannya wes Ezra. Satuannya GGL induksi itu apa? Itu Mister, yang kayak atau apa itu? Satuan. Volt. Nah, volt kalau dalam listrik itu apa? Satuannya apa? Yang kamu tahu? Satuannya listrik. Tegangan. Nah, ngono loh Ezra. Jadi GGL induksi itu tidak lain sama kayak apa Ezra? Tegangan. Tegangan. Satuannya adalah volt. Cuman bedanya kenapa dikatakan GGL induksi? Karena ini tegangan yang dihasilkan akibat perubahan flux ini tadi secara induksi. Makanya judulnya adalah GGL induksi. Itu Ezra. Beda kalau ada baterai langsung gitu ya. Baterai plus minus. Nah, ini langsung tegangan volt, voltasenya. Dia memang sudah suatu bahan, sudah jadi. Tuh. Oke. Diingat-ingat Rek ya. Yang lain, ayo semangat belajarnya. Ini bab terakhir. Bentar lagi kalian PAS. Ya. Semester depan langsung kita kejar materi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Yuk semangat. Kalian bisa kalau kalian mau belajar. Ya, memang tidak mungkin semudah apa yang saya katakan. Tetapi saya pernah pada posisi kalian di mana ketika saya semangat, saya bisa. Tapi kalau saya tidak belajar, saya tidak bakal bisa itu. Ya, semangat, ayo semangat. Anak-anak kelas 12.1, kelas 11.1 semuanya, ya. Meskipun dengan berbagai keterbatasan. Ayo tunjukkan kalian terakhir ini. Bentar lagi kalian sudah lulus. Dunianya sudah berbeda. Nggak ada yang mengingatkan kayak saya. Nanti kalian kuliah. Ya, Hendra, yo nilaimu nggak ono ceritanya dosen kayak gini jelas gak ono is. Kamu membuat nilaimu A, B, C, D, E, gak peduli. Nggak ono dosen sing ngiling tugasnya dikumpul no. Nggak ono. Mumpung masih ada kesempatan, saya masih punya kewajiban untuk mengingatkan ini ya. Anak-anak semuanya yang online, yuk semangat belajari meskipun penuh dengan keterbatasan. Ya. Baik. Sekarang saya lanjutkan ini materi kemarin ya, bahwa GGL induksi itu macam-macam ya. Apakah akibat perubahan medan magnetnya, perubahan luas bidangnya gitu ya, atau perubahan yang lainnya. Nah, kemarin muncul ada yang namanya GGL nilainya bergantung pada BLV, belief. Ketika di sini ada kecepatan, ya kan? V itu adalah kecepatan. Nah, kemudian beda hal ketika yang berubah adalah sudutnya di situ. Maka muncul yang namanya NBA omega.
Ya, omega ini adalah kecepatan sudut. Jadi kecepatan putarnya karena berkaitan dengan perubahan sudut. Nah, tuh ya, bergantung nanti yang diketahui di soal. Apakah ada kecepatan v atau omega? Nah, dilihat. Makanya pentingnya di fisika itu ditulis diketahui dulu. Fungsinya untuk apa lah? Sekarang diketahui bubuk teh, gula, banyak anget. Berarti disuruh bikin apa itu? Teh anget. Jelas ya? Nah, gitu loh. Maksudnya seperti itu, Res. Fungsi kalian menuliskan bahannya di soal itu apa? Diketahui. Yang ditanya apa? Oh, berarti nggak rusing. Ngono loh cara berpikir. Ya, paham ya? Ah, gitu. Oke. Yang terakhir yang akan kita bahas sekarang itu adalah transformator ya, ada waktu singkat 15 menit ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita ulas secara menyeluruh tadi. Nah, trafo itu adalah suatu bahan pada elektronika di masyarakat yang sudah sangat umum pemakaiannya. Nah, dia memiliki manfaat yang begitu besar ya. Nah, salah satunya mengubah tegangan, fungsinya di situ. Mengubahnya ada dua macam di situ. Ya, ini menaikkan atau menurunkan tegangan. Maksudnya bagaimana, misal kita punya modal tegangan 20 volt. Tapi kita butuhnya untuk suatu alat butuhnya itu 40 volt. Nah, gimana? Ya beli lagi misal, ya masuk. Tapi kalau beli tegangan kan nggak bisa, Rek, ya kita. Kalau beli alat sah. Ya. Jadi diberikanlah di sini yang namanya trafo. Nah, kok trafo? Trafo. Nah, ini butuhnya untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan kalau ini? Menaikkan. Maka gunakanlah trafo yang untuk menaikkan. Namanya adalah trafo step up. Nah, untuk menaikkan tegangan. Kalau menurunkan berarti down, step down. Nah, tuh. Jadi fungsi bahan atau alat trafo pada komponen itu adalah menurunkan atau menaikkan. Nah, terus buat apa, Mister? Kok ada menurunkan tegangan? Nah, barang elektronik itu bisa jadi cukup membutuhkan tegangan yang kecil. Kalau kebesaran nanti kobong malah, ya kan? Kalau di PLN kita itu berapa tegangannya, tahu nggak? 220. Nah, dalam barang elektronik misalkan televisi, AC, komputer, bisa jadi enggak perlu 220. Kalau terlalu besar nanti malah dia kebesaran, apa? Kobong ya, kebakar. Nah, di dalamnya dikasih trafo step down. Mungkin butuh hanya 110 gitu. Tetapi di PLN kita secara umum ya 202. Nah, itu butuhnya trafo di situ. Untuk mengatur berapa listrik yang bisa terpakai. Nah, gitu. Paham maksudnya ya? Untuk apa trafo itu ya? Nah, oke. Nah, tadi saya katakan ada ini trafo ada dua jenis ya, step down dan step up. Nah, kunci pertama yang dilihat yang mana? N-nya dilihat. N-nya. N itu apa? N. Jumlah lilitan. Nah, sekarang lihat ini. Yang paling gampang dilihat. Ya. Ini adalah bagian primer. Primer itu yang bagian input. Ini adalah bagian sekunder. Ini adalah outputnya, keluarannya. Nah,
Dilihat nanti jumlah lilitannya ini. Kalau dia step down, ya step down dulu ya. Berarti nanti gini pasti perbedaannya. Ini yang primer, ini yang sekunder. Nah, jumlah lilitannya kan ini kelihatan perbedaannya ya. Banyak mana ini? Primer. Sehingga di sini keterangannya N-nya primer lebih banyak dari N-nya sekunder. Berarti kalau ada gambar seperti ini, dia termasuk trafo korek. Ya, down, step, down. Berarti dia berfungsi untuk apa? Trafonya ini menurunkan tekanan. Clear ini ya cara berpikirnya ya. Oke. Kunci utama adalah dilihat ini. Oke, ini step down. Berarti sekarang pertanyaannya, kalau gitu tegangan inputnya dengan tegangan outputnya sekundernya gede di besar input. Karena apa jenenge menurunkan, jadi outputnya itu lebih kecil. Yang awalnya mungkin 40 volt, dia hanya tinggal 20 volt. Bisa dipahami sampai di sini? Yang online ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Paham ya ini? Ada pertanyaan, Rek? Ayo. Daripada nanti saya tanya malah bingung ternyata. Ya. Nah, kuncinya kalian lihat dua itu tadi. N dan V. Step up dan step down. Tidak paham ya? Jadi kuncinya adalah dilihat jumlah lilitan nih. Terus namanya step down, otomatis tegangan sekarang yang kita bahas ya kan. Tegangan outputnya berarti mesti lebih kecil karena down, ya kan, nah gitu. Nah, sekarang yang dibahas di situ, ya kalau dilihat perbandingan ini itu maksudnya untuk apa sih ya? Ini tadi loh, saya bahas di sini dulu. Nah, ada V, ada N, nah sekarang ada S. V dan I, oh bukan S ya, sorry. V dan I sekarang arus. Arus itu kebalikan di tegangan. Berarti kalau I dan IS-nya, nah ini maksudnya. Paham ya ini ya? Kalau arus dengan tegangan itu kebalikannya. Berarti kalau step up, nah kalian bisa menyimpulkan sendiri. Coba NP ambek NSC berarti gendin nilai step up. Nah, berarti VP dengan VSC gendin. IP dengan IS besar mana? Nah, gitu. Ya. Nah, kalau yang perbandingan ini tadi, yang apa namanya? Tengah ini tadi ya. Itu kalian boleh dibolak-balik bebas. Maksudnya gimana misal? Kalau di sini kan VP banding VS ya. Kalian boleh kok nulis VS banding VP dulu. Terus di sini kalau hubungannya dengan N ya berarti NS dengan NP. Karena posisi N dan V kan sama tadi ya. Kalau dia lebih besar ya dua-duanya lebih besar. Tapi kalau arus kebalikannya ya berarti di sini IP, di sini I. Nah itu boleh. Hanya perbandingan. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Nah, itu transformator atau trafo umumnya ya. Kalian kalau mau beli transformator, trafo Mas? Iya, umumnya. Umumnya kalau di masyarakat trafo gampangnya. Kalau secara detailnya, secara teoritik namanya transformator. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, mengingat materi yang dulu ya sekarang kita membahas efisiensi. Trafo ini bekerja dengan baik apa tidak? Berapa persen kerjanya? Nah, itu judulnya adalah efisiensi. Makanya di sini efisiensi itu keterangannya prosentase. Secara teori, trafo ideal pasti nanti mencapai 100%. Itu secara teori. Tapi pada faktanya pasti ada
keterangan apakah trafo itu efisiensinya 75%, 80% dan sebagainya. Nah, melihatnya dari mana efisiensi suatu bahan? Nah, ini dilihat dari efisiensi itu dilihat dari daya outputnya dibagi daya input. Jadi selalu membandingkan output dan input. Sama kayak kalian ya. Tak sangoni duit 10.000. Tetapi kalian hanya bisa membelanjakan 5.000. Berarti secara umum kalian itu bukan anak yang boros. Berapa persen tingkat keborosannya? Hanya 50%. Nah, kayak gitu ya. Membandingkan output dan input. Nah, tetapi di sini yang dicek adalah terkait dayanya. Nah, daya tidak lain adalah simbolnya P ya. P output, di sini P input. Nah, daya itu adalah V kalikan I. Di sini V kalikan. Nah, sekarang tadi yang output itu simbolnya sekunder apa primer? Sekunder. Maka di sini VS, di sini P, VPI, P. Nah, gitu. Ya. Nah, boleh kalian membuat perbandingan hanya ininya saja boleh. I-nya atau N-nya atau V-nya atau P-nya itu boleh. Jadi ada pilihan dikalikan 100%. Nah, itu untuk menentukan efisiensinya. Nah, berapa persen trafo itu. Ya, sampai di sini ya. Berarti itu kebalik ya bisa? Yang Gimana? di modul ini. P outputnya sama dengan VP. VP per VS. Oh iya, ini seharusnya ya benar ini. Kalau hanya V benar, kalau I yang IS-nya beda. Kalau P dan VP-nya ya. Kalau menggunakan perbandingan V aja memang pakai ini, N aja pakai ini, ya. Tapi kalau I-nya pakai yang sekundernya. Kalau yang itu misal yang daya out I dengan VS kali IS. ininya. Itu misal yang catatan. Yang merah misal. Ini. Ya. Nah, kalau daya memang ini. Daya kan V kalikan I. Ini perkaliannya. Kalau yang di sini sama dengan. Beda, Sarif. Ya, dalam arti gini, Rek, maksud saya. Kalau yang di rumus ini kalian boleh nanti bergantung di soal apakah hanya membandingkan V-nya saja atau N-nya saja atau I-nya saja. Kalau V-nya saja berarti VP per VS-nya. Tapi kalau diketahui I dan V berarti gunakanlah dayanya, berarti output banding inputnya. Ngerti maksudnya, Sarif ya? Nah, tetapi yang paling aman, efisiensi, nanti banyak, karena banyak sekali jebakan. Tetapi yang paling saya rekomendasikan adalah gunakan dayanya. VI dibagi VI, yakni V sekunder, I sekunder, V primer, I primer kali 100. Dan ini yang paling aman. Ya, catatannya di situ. Yang paling aman. Bisa dipahami nih? Kita cek ya, coba sekarang. Contoh soal ini. Nah, kalau ada seperti ini, sebuah trafo step up mengubah tegangan 20 menjadi 110. Nah, ini jelas. Dia step up awalnya 20, berarti ini adalah VP-nya, ini adalah V sekundernya. Ternyata efisiensinya 80%. Berapakah arus primer? Berarti IP-nya berapa di sini? Nah, ada keterangan tambahan.
ketika dihubungkan dengan sebuah lampu 110 volt 50 volt. Nah, data ini untuk apa? Dihubungkan dengan lampu. Berarti dia ini sebagai 50 wattnya ini, ya itu tidak lain adalah daya sekundernya. Nah, dia sudah outputnya. Ya, jadi masukan listrik ada trafo didekatkan dengan digabung dengan lampu. Nah, itu sudah outputnya. Nah, untuk mencari IP-nya gimana ya? Gunakan rumus efisiensinya tadi, di mana efisiensi sama dengan P output dibagi P input ya, dikali 100%-nya. Nah, ini adalah VS, IS, PPI, P kali 100%. Nah, ini 80%. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya yang PS-nya kan sudah diketahui ini ya 50 watt ya. Jadi ini langsung aja nanti boleh di sini kalian masukkan ini adalah 50 watt. Itu adalah P outputnya kan. Nah, nanti ketemu berapa IP-nya di sini. Nah, atau dari data ini sebenarnya juga biasanya gini, yang paling umum ya. Dari PS ini kita cari PSIS sama dengan 50 watt. Nah, berarti dari ini kita juga tahu bahwa IS-nya tidak lain adalah 50 dibagi PS-nya adalah ini 100. Tapi ya sama aja langsung, tidak lain ini adalah PO-nya langsung kamu tulis 50 boleh. Jadi kalau ada soal bertingkat, berapa IS-nya? Nah, pertama kita ketahui, oh IS-nya ketemu 50/110 ampere. Nah, itu ya. Jadi bisa dipahami ya langkahnya ini ya. Nah, dari data ini nanti ketemu berapa IP-nya. VP-nya ini berapa, Rek? VP-nya ini 20. Kan ketahuan sudah. Oke. Ada yang ditanyakan untuk trafo? Ini masih ada waktu 2 menit. Sudah paham ya? Trafo itu untuk apa? Oke, coba sebelum kita akhiri saya ingin tanya-tanya lagi. Tak singit nih ini. Nah, coba ke Ananda. Sopo ya sih? Enak ditanya. Ono request ya, tak sampai. Fernando. Nando ayo. Fernando. Ada request dari temannya. Fernando. Halo Nando. Jadi Nando ngilang. No respon. Tadi ada kok Fernando. Oh, hilang Nando. Kecatat guys. Menghilang dari pelajaran fisika. Siapa? Angga. Enggak? Angga. Ya, Mister. Suaranya pelan banget enggak? Ngantuk enggak? Trafo tadi fungsinya untuk apa? Enggak? Untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, Mister. Yakin enggak? Trafo untuk menaikkan tegangan saja atau boleh untuk menaik dan menurunkan arus, Angga? Menaik dan menurunkan. Iya, menaikkan dan menurunkan arus juga kan? Atau hanya tegangan saja, Angga? Tegangan sama arus, Mister. Iya, karena
mati. Kalau V dan I itu jelas. Tinggal kebalikannya atau berbanding lurus? Enggak. V dan I tadi enggak. Tidak, Mister. Ya, berbanding terbalik ya. Kalau step up berarti menaikkan apa? Tegangan. Tapi arusnya turun. Oh, waktunya sudah habis. Baik, anak-anak ya, materi kita selesai. Nah, silakan nanti di modul kalian pelajari ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu utama, ini juga ada generator. Ini sebenarnya nanti ada hitung pembahasan tersendiri generator. Ada yang 2 cincin, ada yang 1 cincin, ada yang cincin belah. Itu secara umum silakan dipelajari. Ya, itu hanya teori pengetahuan untuk kalian. Nah, tidak saya masukkan di ulangan tapi harapannya ini sangat penting, terutama yang laki-laki biar ngerti perlistrikan. Nanti pas mati lampu atau konslet besok kalau sudah berkeluarga bingung, masa istri ini yang dibangun benaknya kan lucu ya. Oke. Baik, itu aja anak-anak. Dari saya tetap semangat. Sekali lagi saya mohon maaf penuh dengan keterbatasan, kita harus selalu yang banyak di online-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.